Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat berjumpa kembali di akhir pekan ini. Semoga kita semua tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mempercayakan seluruh hidup kita hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Mari sebelum kita berakhir pekan, sebelum kita beraktivitas bersama-sama pagi ini, mari kita melandasi seluruh hidup dan kegiatan kita di bawah terang firman kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon hikmat dan Roh Kudus Tuhan untuk memperlengkapi kami sehingga kami semakin mengerti, kami semakin memahami dengan baik dan benar firman kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat-Mu sehingga firman kebenaran-Mu pagi hari ini boleh kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 17. Kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Itulah firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi bahan renungan harian kita di bawah tema mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita kehilangan suatu benda berharga, tentu kita berusaha mencarinya. Walaupun mungkin sulit lagi untuk menemukannya.
tetapi usaha untuk mencarinya tetap ada. Mengapa, saudara-saudara? Karena benda itu berharga. Jika tidak berharga, kemungkinan tidak peduli atas kehilangannya dan mengatakan tidak apa-apa. Firman Tuhan hari ini mengisahkan tujuan dan maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia. Yang mencari yang berdosa, yang diumpamakan seperti domba yang hilang. Yesus mengajarkan hal ini di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat yang sedang gelisah dan bersungut-sungut karena mereka menjumpai Yesus menerima dan makan bersama orang yang dianggap hina atau berdosa, seperti dalam ayat 1 dan ayat 2. Yesus memberi pertanyaan kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Itu dalam ayat 4, seperti yang tertulis dalam ayat 4. Saudara-saudara, pemilik domba yang kehilangan 1 ekor domba di antara 100 akan terfokus pada 1 yang terhilang. Karena ia adalah pemiliknya. Tentu saja bagi pemilik domba, seluruh domba berharga. Sehingga walaupun masih ada 99, ia akan tetap mencari yang hilang, walaupun hanya 1 ekor. Begitu pula dengan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita semua adalah miliknya dan berharga di matanya. Karena itu, ia akan menyelamatkan jika ada yang hilang. Itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Ketika manusia bertobat dari dosanya, saat itulah ia kembali ditemukan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa di sorga akan ada sukacita ketika ada 1 orang berdosa bertobat. Itu diungkapkan dalam ayat 7. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, yang boleh kita dengarkan bersama-sama di akhir pekan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini tetap menguatkan dan memampukan kita untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sekalipun kita tidak berharga di mata dunia, tapi bagi Tuhan Yesus kita sangat-sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Karena itu kita akan menghargai dan juga kita akan melakukan yang berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga. Terima kasih pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman kebenaran-Mu pagi hari ini menguatkan dan mampukan kami untuk hidup dan berkarya demi untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu mampukan kami
untuk hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada kami. Kiranya hari ini kami benar-benar hidup untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan, baik dalam tugas tanggung jawab kami maupun dalam pelayanan yang kami lakukan dari hari ke hari. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menguatkan kami dan memampukan kami. Dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kiranya hidup ini sungguh berarti bagi sesama kami. Dan semuanya itu akan menghadirkan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu, orang tua, saudara-saudara yang kami kasihi. Tuhan senantiasa menolong menopang kami dalam segala perkara dan memampukan kami untuk selalu bersyukur, bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Karena justru saat itu kuasa Tuhan semakin nyata. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percayakan rencana-rencana kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih jika hari ini kami boleh menyaksikan anugerah dan cinta kasih Tuhan buat kami. Karena itu peliharakan dan kuatkan saudara-saudara kami, baik yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dalam pergumulan, dalam segala perkara, yang menghadapi berbagai tantangan, bahkan pergumulan dunia sekalipun. Kiranya Tuhan hadir untuk menguatkan, menghibur, juga memberkati umat-Mu, bahkan seluruh ciptaan-Mu, sehingga mereka boleh melihat dan mereka boleh mengalami sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus Kristus. Kami datang kepadamu, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu karena itu yang terbaik buat kami semua. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan bermohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan saudara-saudaraku yang kekasih. Kiranya hari ini kita semua tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap menjadi saksi Injil Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.